Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas ekonomi bersama saya Isnaini Nur Utami. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, untuk teman-teman yang sudah penasaran materi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, yuk kita bersama-sama simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran kelas kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dan menjelaskan pengertian biaya peluang serta aplikasi atau contoh biaya peluang pada kehidupan nyata. Sekarang coba teman-teman cermati gambar yang ada di layar teman-teman. Nah, di situ sudah tersedia 4 gambar. Menurut teman-teman, hari ini kita akan membahas apa sih? Pasti teman-teman sudah tahu dong. Kita akan membahas tentang bermacam-macam kebutuhan manusia. Dari gambar berikut kita sudah tahu ya, di situ ada gambar baju, lalu ada gambar bahan makanan pokok, ada gambar orang sedang liburan, dan juga ada gambar masjid. 4 gambar berikut merupakan contoh dari kebutuhan manusia. Setelah mencermati gambar tadi, teman-teman apakah sudah tahu kebutuhan itu apa? Oke, mungkin di antara teman-teman ada yang menjawab kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Boleh? Ada juga yang menjawab kebutuhan itu seperti contohnya adalah makan, Kak. Bisa juga. Nah, untuk lebih tahu pengertian dari kebutuhan itu apa, yuk kita simak slide selanjutnya. Apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan berasal dari kata butuh, yang berarti perlu. Coba kita refleksikan. Kita butuh makan. Oke, berarti kita perlu makan. Kita butuh jalan-jalan. Waduh, berarti kita memerlukan jalan-jalan. Ya, teman-teman, di sini artinya sama ya. Jadi kita butuh dan kita perlu. Nah, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jadi, tanpa adanya kebutuhan, mungkin kelangsungan hidup manusia itu akan terancam. Maka setiap manusia itu sebisa mungkin harus bisa memenuhi kebutuhan akan kelangsungan hidupnya. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia itu sifatnya sangat banyak dan relatif tidak terbatas. Oleh karena itu, adanya penggolongan kebutuhan manusia ini sangat penting. Nah, kebutuhan manusia digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya. Yang kedua berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir berdasarkan subjeknya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, jika teman-teman lihat di situ sudah ada 3 gambar. Yang pertama yaitu ada gambar rumah, makanan, dan juga pakaian. Nah, pasti sudah tahu dong ini disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan utama bagi kehidupan setiap individu manusia. Nah, kebutuhan primer ini biasa kita sebut dengan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Lalu gambar yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan lanjutan. Nah, kebutuhan lanjutan ini boleh terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah penuhi. Contohnya adalah peralatan rumah. Nah, ketika kita sudah punya rumah, maka kita boleh mengisi rumah kita dengan suatu peralatan. Oleh karena itu, peralatan rumah ini biasa kita sebut dengan kebutuhan sekunder. Nah, berbeda dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sifatnya mewah. Jadi tidak harus dipenuhi dan tidak banyak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Jadi kebutuhan tersier ini kebutuhan yang muncul
atas perkembangan dari kebutuhan sekunder. Kebutuhan berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Jadi kebutuhan sekarang ini sifatnya yaitu mendesak atau harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya adalah obat bagi orang sakit. Lalu ada makanan bagi orang lapar. Lalu ada minuman bagi orang haus. Berbeda dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini dilakukan untuk tujuan nanti, sehingga pemenuhannya dapat ditunda untuk tujuan yang akan datang. Contohnya adalah tabungan. Lalu ada juga kebutuhan ketika ingin naik haji, atau kebutuhan akan asuransi. Kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik atau jasmani atau raga manusia. Jadi bisa dilihat ya, kalau kebutuhan jasmani itu contohnya adalah makan untuk raga kita agar kita bisa kenyang. Lalu olahraga supaya raga kita jadi sehat. Lalu istirahat juga termasuk kebutuhan jasmani supaya kondisi fisik kita supaya tetap segar. Lalu berbeda dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi jiwa atau rohani manusia. Biasanya manusia akan merasa tentram, senang, bahagia. Contohnya adalah beribadah. Lalu ada juga liburan dan mendengarkan musik. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang bersifat subjektif atau untuk pribadi atau dirasakan oleh seseorang secara individu. Nah, kebutuhan ini biasanya tergantung oleh profesi atau kegiatan seseorang. Contohnya adalah siswa. Kebutuhan seorang siswa adalah ada alat tulis, tas, maupun seragam. Berbeda dengan kebutuhan seorang petani. Kebutuhan petani yaitu ada cangkul, lalu ada bibit, lalu ada juga pestisida. Jadi antara siswa dan petani itu kebutuhannya berbeda. Nah, jadi bisa dilihat bahwa kebutuhan individu ini tergantung oleh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama-sama atau universal yang dirasakan juga oleh masyarakat luas. Contohnya ada masjid, juga jalan raya. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, setiap seorang perempuan dan laki-laki pasti kebutuhan mereka berbeda. Mungkin seorang perempuan memerlukan make up atau aksesoris yang tidak dipenuhi oleh seseorang laki-laki. Maka jenis kelamin ini mempengaruhi kebutuhan manusia. Lalu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, pasti kebutuhan yang dikeluarkan juga sangat banyak. Ada juga kondisi lingkungan. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang mewah atau yang di lingkungan sederhana, pasti kebutuhan mereka berbeda. Bisa saja di lingkungan mewah, mobil merupakan kebutuhan mereka. Berbeda dengan seorang yang tinggal di lingkungan sederhana. Selanjutnya adalah tingkat iptek. Di negara maju, iptek dapat menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi atau bisa jadi kebutuhan primer. Berbeda dengan negara yang masih tertinggal, bahwa tingkat iptek ini masih belum
menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan mereka. Lalu ada juga tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, pasti semakin banyak juga kebutuhan yang harus mereka penuhi. Misalnya, pendapatan seseorang hanya minimal, maka mereka hanya membutuhkan kebutuhan pokok saja yang harus dipenuhi. Berbeda dengan seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka kebutuhan tersier bisa mereka penuhi. Lalu status sosial. Status sosial juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka kebutuhan yang dibutuhkan juga semakin banyak pula. Contohnya adalah presiden dengan masyarakat biasa. Pak Presiden membutuhkan ajudan atau asisten pribadi, maka beliau harus mengeluarkan gaji untuk ajudan asisten pribadinya. Berbeda dengan masyarakat biasa, mereka tidak mengeluarkan kebutuhan untuk membayar gaji seperti yang dilakukan seorang presiden. Lalu yang terakhir adalah selera. Selera yaitu keminatan seseorang terhadap sesuatu. Jadi tiap seseorang itu seleranya berbeda. Oleh karena itu, selera dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Setelah teman-teman mengetahui macam-macam kebutuhan yang sangat banyak, sekarang kita bahas lebih rinci lagi tentang macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Benda pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah benda menurut cara mendapatkannya. Benda menurut cara mendapatkannya masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit. Benda ekonomi merupakan benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya membeli beras, membeli komputer, membeli sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya benda bebas atau disebut juga dengan benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan, misalnya cahaya matahari atau udara. Lalu benda ilit merupakan benda yang jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya adalah menggunakan tambungan air hujan untuk mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. Lalu yang kedua adalah benda menurut tujuan kegunaannya. Menurut tujuan kegunaannya, benda masih dibagi menjadi 2, konsumsi dan produksi. Benda konsumsi adalah benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Contohnya adalah kita memakai sepatu, memakai pakaian, memakai tas, dan lain sebagainya. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya di sini adalah mesin atau alat baku. Nah, yang ketiga adalah benda menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya masih dibagi menjadi 3, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Disebut juga bahan baku, contohnya adalah minyak bumi, tembakau, rotan, dan lainnya. Bahan setengah jadi yaitu bahan yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir. Contohnya adalah benang. Jika benang diolah lagi maka akan menjadi kain. Lalu bahan yang siap pakai merupakan barang yang siap dikonsumsi, yaitu atau bahan jadi, barang jadi. Contohnya adalah selimut, sendok, piring, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah benda menurut hubungannya dengan benda lain, yaitu ada 2. Benda komplementer dan benda substitusi. Benda komplementer
Benda yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Contohnya adalah motor dan bensin. Lalu benda substitusi adalah benda yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya adalah penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin ketik. Nah, yang terakhir adalah menurut segi jaminannya, yaitu dibagi menjadi dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek yang biasanya masanya adalah 1 tahun, misalnya radio atau televisi. Jika benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan untuk kredit jangka panjang. Contohnya adalah lahan, misal sawah atau gedung perkantoran. Selanjutnya adalah kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi 4, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk merupakan kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat pelitur yang bisa diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Yang kedua adalah kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomi setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Yang ketiga adalah kegunaan waktu, yaitu kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya adalah tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saat membayar biaya pendaftaran sekolah. Yang terakhir adalah kegunaan milik. Adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki seseorang. Contohnya adalah komputer yang ada di toko. Maka komputer ini akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Biaya peluang ini biasa kita sebut dengan suatu tindakan yang kita alihkan karena memilih barang atau tindakan yang lain. Membahas tentang biaya peluang ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas atau tidak terukur. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia ini memunculkan terjadinya biaya peluang. Manusia mewajibkan mereka untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Pilihan-pilihan yang muncul inilah yang menciptakan terjadinya biaya peluang atau opportunity cost. Kita akan selalu bertemu dengan biaya peluang dalam kehidupan kita sehari-hari. Biaya peluang antar satu individu dan individu lain juga pasti berbeda-beda. Setiap individu selalu berusaha untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari setiap alternatif pilihan dan mengambil biaya peluang yang paling rendah. Setelah teman-teman paham tentang konsep biaya peluang, maka ini adalah contoh dari biaya peluang. Yang pertama adalah bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan mall. Nah, biaya peluang ini adalah bekerja sebagai karyawan mall, karena bekerja sebagai karyawan mall adalah pilihan yang diabaikan oleh Ayunda. Lalu yang kedua adalah
Bila Adam setiap malam hari lebih memilih untuk menghabiskan waktunya menonton pertandingan sepak bola, maka Adam akan kehilangan waktu tidurnya. Ya, jadi biaya peluangnya adalah Adam akan kehilangan waktu untuk tidur. Jadi kepuasan akan waktu tidur adalah biaya peluang bagi Adam karena tidak dipilih atau diabaikan oleh Adam. Sampai sini teman-teman sudah jelas ya konsep akan biaya peluang? Jika sudah paham, maka ada contoh lagi nih tentang biaya peluang, yaitu Caca akan makan siang dan dia memiliki 3 pilihan sebagai berikut. Nah, pilihan yang pertama adalah Caca akan makan bakso dengan biaya 15.000, sedangkan mie ayam 12.000 dan siomay 8.000. Jika Caca memilih untuk makan siang dengan menu mie ayam, maka berapakah besarnya biaya peluangnya? Ada catatan, apabila ada lebih dari 2 pilihan, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Nah, ketika Caca memilih makan mie ayam, maka biaya peluangnya adalah bakso dan siomay. Maka di antara bakso dan siomay ini dicari nilai yang lebih tinggi atau yang paling tinggi di antara keduanya, yaitu adalah bakso. Maka biaya peluang untuk Caca adalah makan dengan menu bakso. Seperti itu ya teman-teman untuk konsep biaya peluang. Sampailah kita di penghujung video pada materi kali ini. Semoga video ini memberikan kebermanfaatan bagi kita. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga dapat mendapatkan ilmu dari video ini. Nah, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.